pun ya akan sudi aku maafin lo. Oh ingat itu Rini, itu katanya Rini cuma nganggu aja kan, Wak, nangis dari situ. Nah waktu itu Bude Yanti sama keluarganya Mas Bambang ini sebenarnya berusaha nutupin kejadian itu dari Mas Bambang. Mereka nggak mau langsung bilang pada saat itu. Cuman karena berita ini udah terlanjur nyebar kemana-mana, kabar penggerebekan ini tetap nyampe Wak ke telinganya Bambang. Nah waktu ditelepon sama Bambang, Bambang minta klarifikasi langsung sama mamanya kan, betulnya itu mak gitu segala macam, karena si Rini nggak bisa dihubungin. Nah waktu ditanya kayak itu disanggah Wak sama Bude Yanti, masih ditutupin sama Bude Yanti waktu itu gegara nggak mau Bambangnya kepikiran. Nggak bisa kalau misalnya dijelaskan lewat telepon atau lewat mana, nggak bisa, harus ada di sini Bambang baru kita jelasin. Niatnya kayak gitu Wak. Jadi di situ Bude cuma bilang udah nggak usah didengerin omongan orang-orang, kurang kerjaan aja tuh mereka. Di sini nggak ada apa-apa kok, nak aman semua. Kalau kau bisa pulang pulanglah. Aryo kangen, itu alasan. Oh ya udahlah Bu, untung lah gitu. Sabar kali Wak si Bambang ini memang. Jadi di titik ini Bambang tuh belum tahu kalau perselingkuhan apanya itu udah kebukti belum. Nah setelah kejadian itu warga sama keluarga kan mikir ini Mbak Rini sama si Pak Roni ini kan pasti udah kapok ya kan, pasti udah malu ya kan, udah nggak ada muka lagi ya kan, pasti tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dong ya kan, kayak gitu. Dan hubungan mereka pasti udah selesai. Tapi ternyata enggak loh Wak, hubungan mereka masih lanjut. Cuman yang kali ini mereka lebih hati-hati aja. Udah nggak pernah ketemuan di rumah lagi, tapi di tempat lain. Sampai akhirnya rahasia kedua ini pun terbongkar dengan cara yang tidak pernah ada yang nyangka. Jadi suatu hari ada warga kampung yang ngabarin kalau Roni sama Rini kecelakaan motor tunggal parah Wak di kampung sebelah. Motor yang mereka kendarain ngantam lubang aspal, katanya oleng, kedua kepental. Warga yang nemuin mereka langsung mengevakuasi mereka berdua ke rumah sakit. Nah kabar soal kecelakaan ini nyampe juga ke kampung aku Nadia. Warga, keluarga Wawa sama dusun heboh lagi. Woi Roni sama Rini kecelakaan lo, masih berdua mereka gitu lah kan. Baru di sini Bambang dikabarin, Dek baliklah dulu, istrimu kecelakaan kata si Bude. Betulan Wak, baliklah ini kan si Bambang diambil cuti, dia balik. Dia hari kecelakaan itu Wak, rupanya Pak Roni meninggal dunia setelah dia sempat berjuang sebentar jam 9 malam gitu loh. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit itu masih hidup, itu entah kritis apa gimana, meninggal jam 9. Sementara Mbak Rini masih kritis dan dia masih nggak sadarkan diri. Pak Roni meninggal nih. Besoknya jasadnya langsung dimakamkan, dan seperti kebiasaan warga di dusun itu kalau ada yang meninggal, semua tetangga dan juga ibu-ibu lah itu akan kumpul buat rewang, buat masak di rumah duka ya kan. Ah di sini terjadi sesuatu. Jadi di malam rewang ini beberapa ibu-ibu lagi sibuk masak di dapur ya kan, ada yang motong bawang, ada yang ngaduk sayur di atas tungku ya kan, dan ada juga yang lagi yang